Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada diri kita untuk bermuajahah. Kita bisa bertemu meskipun hanya dalam pertemuan yang terbatas karena harus melalui media sosial yang seperti ini secara online. Tetapi saya tetap berharap mudah-mudahan pertemuan kita setiap saat benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya selalu menyampaikan kata ridho? Karena dengan ridho Allah semuanya itu akan menjadi serba baik. Karena Allah benar-benar rela terhadap apa yang ada pada diri kita dan pada saatnya Allah akan melapangkan jalan untuk menuju sesuatu yang terbaik. Banyak orang yang mengatakan dengan bahasa sederhana begini, yang penting kita rela. Nah, kata-kata itu memang memuaskan. Karena apa? Kerelaan hati itu membuat kita senang. Tetapi apakah yang kita relakan itu benar-benar menjadikan Allah rela? Kan tidak. Nah, kata ridho itu seringkali dikatakan puas. Tetapi pada saat ketika kita mengkaji, kata ridho itu tidak sekadar puas. Tetapi bisa dalam arti berkenan. Nah, ketika Allah itu berkenan untuk memberikan yang terbaik pada diri kita, dengan apapun yang kita jalani, insya Allah, apapun yang kita jalani itu akan beri manfaat di dunia dan di akhirat. Karena apa? Allah akan membimbing kita, memberikan guidance, petunjuk pada diri kita. Dan bahkan memudahkan diri kita untuk bisa mencapai sesuatu yang terbaik ketika kita ingin meraih sesuatu yang betul-betul kita harapkan dari sisi Allah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah. Malam tadi saya mencoba mencermati pembicaraan dua orang yang menurut saya itu sangat menginspirasi banyak orang. Yang pertama itu adalah Helmi Yahya yang bercerita banyak tentang bagaimana dia harus bergumul di dalam menghadapi persoalan hidup dan kemudian dia banyak belajar dari kegagalan yang dialami untuk bersikap optimis meraih keberhasilan yang dia cita-citakan. Dan pada saat itu dia berjumpa dengan seorang wirausahawan muda yang dipanggil oleh beliau dengan sebutan Kang Dewa. Nah, kita akan tahu siapa Kang Dewa yang disebut oleh Helmi Yahya itu ketika nanti Anda masuk ke YouTube itu. Ada entrepreneur muda ya yang berasal dari Bandung, orang Sunda yang dikenal dengan nama Kang Dewa. Nama lengkapnya silahkan nanti Anda lacak sendiri. Saya tidak perlu menyebut karena nama ini sudah sangat familiar di kalangan angkatan muda, anak-anak muda, milenial, dan orang-orang yang sedang berupaya untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Dan yang lebih membuat saya itu tercengang, kajian-kajian yang dia lakukan berdua itu betul-betul menyentuh hal-hal yang sangat spiritual. Karena menyangkut hal-hal yang terkait dengan bagaimana orang itu berjalan di jalan Allah dan kemudian meniti jalan itu dengan ikhlas karena Allah, dan pada saatnya dia tidak akan berbangga diri ketika dia sukses karena semua itu buah dari ridho Allah. Orang bisa belajar tentang strategi bisnis dari siapapun dan meniru, tapi orang tidak akan bisa menukar rezeki yang telah diberikan oleh Allah dan bahkan yang sedang dan akan diberikan oleh Allah.
Karena semua dijatah oleh Allah dan rezeki itu milik Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi orang tidak akan bisa merampas rezeki Allah yang diberikan Allah pada siapapun karena Allah pasti akan tidak ridho terhadap orang yang merampas hak orang. Sesaat mungkin orang merasa telah bisa meraih sesuatu dengan cara yang tidak benar. Tetapi dengan cara yang tidak benar itu akan mendatangkan petaka bagi dirinya karena Allah tidak ridho terhadap apa yang dia lakukan. Sehingga dikatakan rezekinya tidak berkah. Nah, rezeki yang berkah menurut beliau berdua, Kang Eka dan Mas Helmi Yahya itu adalah rezeki yang bermakna, yang bisa menjadikan orang yang mendapatkannya itu bisa menggunakannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, kata-kata itu menjadi sesuatu yang indah bagi diri saya karena tidak diucapkan oleh para ustadz tetapi oleh dua orang entrepreneur, dua orang anak yang menurut saya itu masih terlalu muda untuk bicara tentang hal-hal yang bersifat spiritual seperti itu dan pada saatnya dia adalah orang yang menekuni atau menggeluti dunia bisnis modern yang dalam banyak hal bersentuhan dengan hal-hal yang miskin dengan spiritualitas. Tetapi dia dengan spiritualitasnya yang sangat tinggi, dia mengatakan bahwa tidak ada rezeki yang datang dan kita miliki kecuali ketika Allah ridho untuk memberikan kepada diri kita karena rezeki itu milik Allah. Dan pada saatnya manusia diberi peluang untuk menggapainya dengan ikhtiar mereka dan pada saatnya ikhtiar itu harus diiringi dengan permohonan yang disebut doa kepada yang memiliki rezeki dan akan membaginya dan akhirnya orang harus bisa menggunakan apa yang telah diberikannya itu dalam rangka untuk mengembalikan rezeki yang telah diberikan oleh yang memiliki dan membagi itu dengan sikap syukur. Nah ini yang luar biasa menurut saya. Nah berkaitan dengan itu saya mencoba untuk menelaah kembali dari apa yang selalu saya pelajari di dalam kajian Al-Quran. Ada salah satu surat yang pendek yang menginspirasi banyak orang dan utamanya yang saya rasakan banyak menginspirasi diri saya sehingga saya itu kemudian mengatakan banyak hal yang saya lalui dengan tidak benar. Karena apa? Saya tidak cukup sabar untuk berproses dalam rangka meraih sesuatu. Dan pada saat saya tidak bersabar, di situ telah banyak kesalahan yang saya lakukan. Ada orang itu harus selalu berada di dalam track yang benar untuk meraih sesuatu dan betul-betul berproses dengan sabar untuk meraih sesuatu. Dan landasan yang paling kokoh di dalam meraih sesuatu itu hanya satu, iman. Dan iman itulah yang akan memberikan kontribusi pada orang itu untuk beramal soleh. Melakukan tindakan yang tidak hanya baik tetapi terbaik. Yang akan mendapatkan penilaian yang terbaik dari Allah karena dilandasi oleh iman yang kemudian dari iman itulah muncul tindakan-tindakan yang baik yang semua itu dilakukan oleh orang itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan bagaimana kita itu membangun fondasi yang kokoh dengan iman dan kemudian beramal soleh dan selalu dalam koridor kebenaran dan kesabaran, ada satu hal yang dikatakan oleh Allah dengan sumpahnya yang diucapkan oleh Allah dalam firman-Nya itu dengan ucapan wal asr, demi masa. Nah, mari kita coba untuk kita renungkan apa makna surat Al-Asr itu terkait dengan urgensi atau arti penting manajemen waktu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin pelan-pelan berbicara agar saya bisa menghayati apa yang saya katakan dan para jamaah memahami apa yang saya katakan. Satu saat saya pernah ditanya oleh seseorang, apakah benar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat sering mengajarkan tafsir Al-Quran surat Al-Asr kepada murid-muridnya. Bahkan kata orang, pelajaran tentang tafsir surat Al-Asr itu lebih sering dibandingkan ketika beliau mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un. Ada cerita dari Mbah Cili itu orang tua di kampung Kauman yang
sering kali berjumpa dengan saya karena rumahnya berdekatan dengan rumah kakek saya, kira-kira ya 3 rumah lah, ya, tidak sampai 100 meter dari rumah saya, dari rumah kakek saya. Dan ketika berjumpa dengan saya itu dia pernah cerita begini, kalau panggil saya kan Le, ini loh Le, yai dalan kuwi yen mulang almaun iki ming kira-kira 3 sasi. Ning mulang surat al-asr kuwi kira-kira 7 sasi. Nah, dalam bahasa Indonesia begini terjemahannya. Nah, dulu Yai Dahlan itu ketika mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un itu kira-kira waktunya 3 bulan lah. Tetapi ketika mengajarkan surat Al-Asr itu waktunya 7 bulan, kira-kira begitu. Dan itu diceritakan oleh beliau karena beliau itu berinteraksi langsung dengan Kiai Dahlan meskipun dia masih kecil pada waktu itu. Tetapi banyak diceritai oleh para kiai yang menjadi murid beliau antara lain Kiai Hajid. Kiai Hajid itu murid kesayangan dan murid yang sangat tekun untuk menggali apa yang diajarkan oleh Kiai Dahlan, yang pada saatnya beliau itu kemudian menuliskan falsafah Kiai Dahlan yang berjumlah 7 dan 17 kelompok ayat yang diajarkan oleh Kiai Dahlan menjadi sebuah buku yang sampai hari ini menjadi bahan kajian saya untuk saya ajarkan kepada murid-murid saya, pada para mahasiswa saya dan kepada para jamaah saya dengan perspektif yang beragam. Nah, pertanyaan dari orang yang isinya itu tentang apakah benar Kiai Dahlan sering mengajarkan tafsir Al-Asr kepada muridnya, dan bahkan sangat sering, bahkan kata orang lebih sering daripada ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un. Pertanyaan itu pun saya jawab, itulah informasi yang pernah saya peroleh dari para guru saya. Dan saya pun sangat senang mengajarkan tafsir surat Al-Asr itu kepada para jamaah pengajian saya, di samping tafsir surat Al-Ma'un. Berkali-kali saya mengajarkan tafsir surat Al-Asr dan surat Al-Ma'un itu. Dan bahkan saya punya tulisan khusus tentang tafsir Al-Asr dan tafsir Al-Ma'un itu dari berbagai sumber yang saya peroleh, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari karya saya yang bisa dibaca oleh banyak orang. Baik, saya teruskan. Berkali-kali saya katakan kepada para jamaah saya bahwa di dalam ajaran Islam diajarkan kepada diri kita tentang betapa pentingnya waktu itu. Bahkan banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang diawali oleh peringatan dengan peringatan dari Allah tentang arti penting waktu. Antara lain yang saya katakan bahwa surat Al-Asr ini adalah salah satu ayat yang terkait dengan sumpah Allah mengenai arti penting waktu. Nah, hal ini menurut pendapat saya menunjukkan bahwa waktu itu begitu sangat penting, terlalu penting untuk diabaikan, dan bahkan harus selalu kita perhatikan. Dan saya merasa bahwa dengan kegagalan saya manage waktu, banyak yang tidak bisa saya raih. Sebaliknya, dengan keberhasilan saya manage waktu, menit per menit, bahkan detik per detik, saya menghasilkan banyak hal. Dan itu saya ceritakan, tidak hanya saya rasakan, saya ceritakan kepada banyak orang. Bahkan seringkali saya sampaikan kepada para mahasiswa saya, jika orang barat itu mengatakan time is money, waktu adalah uang, kita umat Islam juga memiliki adagium yang tidak kalah berbobot, yaitu waktu adalah ibadah. Tiada waktu tanpa ibadah. Nah, itulah yang selalu saya katakan pada para jamaah pengajian saya juga, di samping pada kuliah-kuliah saya di kelas dan pada mahasiswa saya di beberapa kesempatan. Saya katakan, waktu adalah ibadah. Tiada waktu tanpa ibadah. Ya, kalau orang Arab sering mengatakan al-waktu kasaib ilam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, kalau Anda tidak bisa menggunakan waktu itu, ya Anda akan terkikis oleh waktu atau tergores oleh waktu, karena pedang itu akan bisa melukai orang yang menggunakannya ketika tidak bisa menggunakan dengan baik dan benar. Kenapa saya katakan waktu itu adalah ibadah? Tiada waktu tanpa ibadah. Jangan sampai ada
sekejap pun waktu yang tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Lakukan semuanya dalam rangka untuk membangun kesetiaan kita untuk taat kepada Allah. Makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, tidurlah karena Allah, berjalanlah karena Allah, berlarilah karena Allah, duduklah karena Allah, mengajarlah karena Allah, belajarlah karena Allah. Sehingga semua waktu yang kita gunakan itu punya nilai ibadah. Dan zikrullah, ingat kepada Allah itu menjadi sangat penting. Dimanapun dan kapanpun kita harus selalu ingat kepada Allah. Dan itu yang tadi saya sampaikan. Kang Dewa dan Mas Helmi Yahya, orang Sunda dan orang Palembang, berdialog tentang arti penting waktu dan bagaimana memanage waktu untuk meraih sesuatu yang kemudian melahirkan keberhasilan. Itu menginspirasi banyak hal. Para jemaah yang saya hormati, kalau kita itu telah kehilangan waktu, bukan hanya sekedar uang yang hilang, tetapi juga kesempatan untuk beribadah tidak akan pernah kembali lagi. Kita ini tidak akan pernah bisa meraih masa lalu kita. Masa lalu itu akan hilang, tidak akan pernah bisa kita raih lagi. Walau sekejap pun tidak bisa kita meraih masa lalu kita. Masa lalu itu waktu yang sudah berlalu. Kita hanya akan bisa berbuat sesuatu sekarang untuk kepentingan masa depan kita. Jadi saat ini adalah sesuatu yang harus kita gunakan untuk meraih masa depan kita. Hari ini itu kita lakukan untuk kepentingan masa depan. Hari ini untuk hari esok. Saat ini untuk saat yang akan datang. Bahkan saya katakan detik ini untuk detik kemudian. Nah, ketika kita melewatkan detik demi detik, itu sesungguhnya kita telah merugi karena kita tidak akan menggapai sesuatu yang bermakna untuk detik-detik yang akan datang. Saya sudah banyak belajar dan saya katakan beberapa hal yang terkait dengan kegagalan saya itu selalu berkaitan dengan kegagalan saya untuk memanfaatkan waktu. Dan itulah yang menyadarkan saya bahwa saya telah gagal mensyukuri nikmat Allah. Dan saya gagal untuk berproses dengan prinsip kesabaran. Jadi ada dua hal yang selalu saya katakan, syukur dan sabar itu menjadi kata kunci. Nah, ketika saya sudah merasa gagal, saya serahkan semua kepada Allah. Dan ternyata Allah membimbing saya untuk meraih sesuatu yang dulu pernah hilang dari diri saya. Secara pelan, saya bisa menikmati sesuatu yang saya dapatkan dari Allah ketika saya bersikap tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Saya gagal meraih ini, ternyata saya kemudian berhasil meraih itu. Saya gagal meraih A, tiba-tiba saya diberi sesuatu yang saya sebut B. Dan ketika saya itu gagal meraih sesuatu hal, ternyata Allah menyediakan sesuatu yang lain, sehingga ada hal yang lain yang bisa saya dapatkan di kemudian hari. Dan itu yang selalu saya ceritakan. Jadi saya tidak pernah bersedih karena saya telah gagal meraih sesuatu di masa lalu. Karena masih ada waktu sekarang ini untuk meraih sesuatu di masa depan saya. Dan ini yang selalu saya katakan, bukan hanya kepada orang lain, kepada diri saya. Saatnya, saat ini, kita berbuat sesuatu dari hal yang paling sederhana untuk meraih sesuatu di masa depan. Dan kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk meraih sesuatu itu. Saat ini juga. Dan ini yang kemarin saya ceritakan bagaimana Hakim berdialog dengan Deddy Corbuzier. Saatnya kita berbuat sesuatu. Sekarang juga. Dari hal yang paling kecil, paling remeh, paling sederhana. Dan jangan menunggu orang lain berbuat sesuatu. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita. Jangan menuntut orang lain untuk memulai. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Saya katakan, kita hanya akan bisa berbuat sesuatu saat ini untuk kepentingan masa depan kita. Waktu ini terus berjalan.
waktu terus akan berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Dan saya, para jamaah yang dirahmati Allah, selalu berharap semoga kajian tafsir surat Al-Asr yang berkali-kali saya sampaikan kepada para jamaah saya, termasuk hari ini, di beberapa forum kajian yang saya lalui, bisa mengingatkan pada diri saya dan diri orang yang saya ajak bicara tentang arti penting waktu sehingga kita tidak akan pernah menyia-nyiakan lagi sekejap pun. Surat Al-Asr itu pendek sekali. Dimulai dengan sumpah Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, bagaimana kemudian ayat ini saya coba untuk saya jelaskan kepada para jamaah, selalu saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Misalnya Imam Syafi'i itu pernah berkata begini, lau tadabbarun nasu hadhihi surata lawasi'athum. Sekiranya manusia mau memperhatikan kandungan surat Al-Asr ini, niscaya surat ini akan mencukupkan baginya. Artinya apa? Cukup dengan memahami ayat ini, selesai semuanya. Ini yang saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Alim, juz 8 halaman 478. Di dalam Al-Quran itu memang dijelaskan tentang arti penting waktu. Nah, Imam Syafi'i yang pendapatnya ungkapannya dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim juz 8 halaman 478 itu menyatakan dengan pernyataan ringkas, lau tadabbar nas, andai kata manusia itu mau bertadabbur, memperhatikan kandungan hadis surah ini, maksudnya surat Al-Asr, lawasiatun, cukup bagi orang itu untuk melakukan semua hal yang mau dilakukan. Artinya apa? Hidupnya itu sudah akan terarah karena apa? Orang itu akan menjadi orang yang menjaga Al-Quran. Nah, ini yang dikatakan oleh Kang Dewa kepada Helmi Yahya. Jagalah Al-Quran. Artinya apa? Jangan hanya membaca Quran saja. Apalagi cuma membaca sekedar mengucapkan secara lisan. Tidak mengerti. Renungkan hasil bacaan Anda dan kemudian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga Al-Quran itu menjadi bagian dari kepribadian kita. Dan kita menjadi orang yang disebut oleh orang barat menjadi the living Quran. Orang yang hidup dengan Al-Quran dan hidup dalam keadaan mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Akan saya kutip juga komentar Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah orang yang mengucapkan secara tepat. Sehingga ucapan Imam Syafi'i itu menurut Ibnu Taimiyah adalah ucapan yang sangat tepat karena Allah telah menginformasikan bahwa seluruh manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali siapapun yang beriman, beramal soleh, dan ketika bersama dengan yang lain bisa saling berwasiat untuk berjalan di jalan yang benar dan saling juga berwasiat di atas kesabaran. Artinya apa? Orang yang selalu punya kesediaan untuk membangun iman di dalam dirinya dan beramal soleh dengan imannya, lalu ketika berinteraksi dengan orang lain bisa saling mengingatkan agar selalu berjalan di jalan yang benar dengan kesabaran yang prima, insya Allah orang itu akan jadi orang yang beruntung. Sebaliknya, ketika orang itu tidak beriman, tidak mau beramal soleh dengan iman yang ada pada dirinya, dan tidak mau berwasiat satu sama lain untuk selalu berjalan di jalan yang benar dengan penuh kesabaran, orang itu adalah orang yang rugi. Inilah pernyataan Ibnu Taimiyah yang saya kutip dari kitab Majmu' Fatawa juz
28 halaman 152. Berkaitan dengan ini saya juga mencoba untuk menelaah kembali pada kitab-kitab tafsir lain. Misalnya saya mengutip dari beberapa kitab tafsir yang kemudian saya kemukakan dengan bahasa yang sederhana bahwa sumpah Allah dengan asar itu terkait juga dengan sesuatu yang pada saatnya kita lalui. Karena apa? Setelah kita itu memahami bahwa Allah itu bersumpah dengan surat Al-Asr itu dengan kata-kata demi masa, Allah melanjutkan firman-Nya itu dengan kata yang indah yang tersimpul dalam kalimat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya terkait dengan waktu itu manusia berada dalam keadaan rugi. Nah, lafal alisan pada ayat ini secara kaidah kebahasaan mencakup keumuman manusia tanpa kecuali siapapun orangnya akan merugi. Allah tidak memandang siapapun orang itu. Beragama apa, jenis kelaminnya apa, statusnya apa, martabat dan jabatannya apa. Selain Allah hanya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa semua itu rugi. Manusia itu dalam keadaan rugi kecuali ketika mereka memiliki 4 sifat yang terdapat di dalam ayat ini. Kerugian ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini bermacam-macam. Bisa dalam arti kerugian yang bersifat mutlak tanpa batas, seperti keadaan orang yang merugi di dunia dan di akhirat, yang dia kehilangan kenikmatan yang bisa diancam dengan azab neraka. Dan bisa juga kerugian itu menimpa seorang, tetapi tidak mutlak, hanya sebagian saja. Nah, ini yang saya coba untuk saya telah ada dalam kitab tafsir. Nah, As-Sa'di misalnya mengatakan di dalam kitab tafsirnya yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di yang judul asli dari tafsir itu adalah Taisirul Karim Ar-Rahman, Taisirul Karim Ar-Rahman di tafsiril kalam, di tafsir kalam Al-Fannan. Jadi di dalam juz 1 tafsir As-Sa'di itu dikatakan ini halamannya halaman 934. Dia mengatakan bahwa semua orang itu rugi kalau tidak bisa menjadi orang yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Asr itu. Kerugian itu bisa berarti kerugian dalam semua hal, tetapi juga kerugian dalam bidang-bidang tertentu. Nah, kenapa Allah menyatakan illalladzina amanu di dalam rangkaian ayat itu? Memang hanya orang yang beriman yang bisa menumbuhkan perbuatan yang bermakna. Iman itu adalah keyakinan terhadap semua yang telah diperintahkan Allah untuk diimani dan kemudian mewujudkan semuanya itu di dalam perilaku. Jadi iman itu bersyaratkan tindakan. Nah, ketika orang yang beriman itu melakukan tindakan yang kemudian disebut di dalam bahasa sederhana itu dengan amal soleh, sebenarnya orang itu telah mewujudkan iman karena iman itu membawa konsekuensi bahwa orang itu harus menjadi orang yang betul-betul beramal soleh dengan imannya. Kalau ada orang yang mengatakan saya beriman tetapi belum bisa beramal soleh, itu adalah orang yang bohong, orang yang mengelabui dirinya sendiri. Karena apa? Iman itu mempersyaratkan tumbuhnya amal soleh, amal atau perbuatan yang baik yang ditandai dengan keinginan dia untuk taat kepada Allah, sehingga semua perintah Allah dia laksanakan, larangan Allah dia tinggalkan. Ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, syahadat yang pertama itu mempersyaratkan orang itu hanya akan beribadah kepada Allah saja. Dan pada saat orang itu sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, maka imannya itu akan tumbuh menjadi serangkaian ibadah yang akan menumbuhkan kegiatan yang disebut amal soleh. Nah, ketika orang itu beramal soleh, orang itu akan selalu menjadi orang yang tidak hanya memberi manfaat pada dirinya, tetapi juga bisa memberi manfaat pada orang lain. Dan manfaatnya itu bisa berarti manfaat secara vertikal dan manfaat secara horizontal. Di dunia, dia akan menjadi orang yang beruntung karena apa? Dalam wilayah hablum minan nas, dia akan menjadi orang yang selalu bisa berbuat baik sebaik mungkin, dan dalam wilayah ibadah hablum minallah, dia akan menjadi orang yang selalu mendapatkan ridho
dari Allah karena dia beribadah dengan ikhlas karena Allah. As-Sa'di misalnya di dalam kitab tafsirnya mengatakan, ketika iman dan amal soleh itu terkumpul menjadi dua sifat yang melekat pada diri seorang, maka orang itu telah menyempurnakan dirinya sendiri. Sempurnalah diri orang itu. Nah, tetapi iman itu tidak akan tumbuh selalu menjadi amal soleh karena apa? Seringkali orang lupa dan tergoda untuk tidak beramal soleh karena godaan-godaan setan. Sehingga diperlukan tindakan atau kegiatan aktivitas untuk saling menasihati agar selalu berada dalam kebenaran. Saling menasihati dalam kebenaran. Dan ketika orang itu menasihati di dalam kebenaran, maka orang yang saling menasihati itu sebenarnya sudah menasihati dirinya sendiri untuk juga memberikan kontribusi pada orang lain. Nasihat itu adalah sesuatu yang harus diberikan oleh orang kepada orang lain, dan pada saat orang menasihati, dia sendiri adalah orang yang meyakini apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Dan pada saat dia itu mengatakan sesuatu yang benar pada orang lain, sebenarnya dia meyakini sesuatu yang benar kepada orang lain. Itu adalah nasihat yang benar yang betul-betul tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, kalau nasihat-nasihat itu mulai kendor dan runtuh, maka akan runtuhlah keberagaman orang ini. Karena kemungkaran akan semakin menyebar dan meluas karena orang sudah tidak peduli lagi dengan nasihat-nasihat yang benar. Sehingga Allah melaknat orang-orang yang disebut orang-orang yang lalai untuk memberi dan menerima nasihat, yang kemudian dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah dengan kata-kata kanu la yatana hauna ammunkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka berbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka berbuat. Jadi ketika orang itu sudah tidak peduli lagi dengan kemungkaran yang terjadi, dan pada saatnya orang saling membiarkan, disitulah kemudian kemungkaran itu akan merajalela. Ini yang terjadi pada manusia. Sekarang pun hal itu bisa terjadi. Bahkan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 67. Setelah Allah menasihatkan kepada manusia di dalam surat Al-Maidah ayat 79 dengan kata-kata yang indah. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasallaha anasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian lain, itu sama saja. Mereka itu saling menyuruh melakukan perbuatan yang mungkar, saling menyuruh untuk melakukan perbuatan yang mungkar dan melarang perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya, maksudnya berlaku kikir. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Karena mereka lupa kepada Allah, Allah lupa kepada mereka. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga ketika orang itu ingin menjadi benar dan ingin membenarkan sesuatu, maka kesediaan untuk saling menasihati itu menjadi sesuatu prasyarat yang tidak mungkin ditinggalkan. Disitulah kemudian arti saling menasihati dalam kesabaran itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Saling menasihati di dalam berbagai macam kesabaran. Sabar di atas ketaatan terhadap Allah, sabar dalam menjalankan perintahnya, sabar di dalam menjauhi larangannya, sabar ketika tertimpa musibah yang menimpa dirinya, serta sabar terhadap takdir atau ketetapan Allah yang telah, sedang, dan akan ditetapkan Allah itu mutlak harus dimiliki oleh setiap orang. Dan pada saatnya orang harus saling menasihati, di mana ketika orang itu ditimpa musibah, mendapatkan takdir Allah apapun nama takdirnya, sebutan takdirnya, bentuknya apa, dan pada saat orang itu mau taat kepada Allah, dan ketika orang itu digoda untuk berbuat maksiat, disitulah orang itu akan mendapatkan peruntungan, karena pada saatnya orang akan selalu sadar untuk selalu ingin dekat kepada Allah dengan beramal soleh, dengan landasan imannya, dan pada saatnya dia menikmati amal soleh yang dia kerjakan, karena imannya itu akan menemukan sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Nah, orang-orang yang bersabar di atas kebenaran dan saling menasihati satu sama lain, dikatakan Allah, Allah akan menjanjikan bagi mereka pahala yang tidak akan terhitung karena saking besarnya, karena saking banyaknya.
Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk menutup kajian ini, saya ingin mengatakan begini. Ketika di dalam diri orang itu sudah terkumpul sifat yang melekat pada dirinya, dia betul-betul punya iman yang kokoh, dia punya kesetiaan untuk beramal soleh, dia punya kesetiaan untuk berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran, sehingga hidupnya selalu dijalin dengan benar dan penuh dengan keinginan untuk selalu berbuat baik dan tidak tergoda untuk berbuat maksiat. Maka orang itu dikatakan oleh para ulama telah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan iman dan amal soleh ia telah menyempurnakan dirinya sendiri, dan dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ia telah menyempurnakan orang lain. Dan oleh karena itu selamatlah dia dari kerugian, bahkan ia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan dari hasil perenungan saya ketika saya membaca surat Al-Asr. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat memberikan manfaat, bisa memberikan manfaat kepada diri kita semua, dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah serta maunah, dan juga Allah memberikan bimbingan kepada diri kita untuk menempuh jalan yang benar, jalan yang selalu akan mendapatkan ridha Allah. Dan tentu saja kita berharap agar kita benar-benar menjadi orang yang bisa bersikap istiqomah di dalam berislam. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.